hati-hati. Bunyikan klaksonya semua. Pak Eko. Mobil tukang geses maju supaya motor saja. Perlu kita tahu rangkaiannya supaya kita tahu di mana istana negara, supaya pemerintah kita jelas istana negara. Sebentar. Kami lebih takut nasib buruh yang akan menderita 10, 20, 30 tahun ke depan dibanding kawan-kawan itu. Amanah undang-undang. Tadi benar Bang Aldo bilang, apakah undang-undangnya sudah diganti? Maka dari itu kita tidak boleh demo di sana kawan-kawan. Tapi sampai saat ini saya belum pernah lihat dan perjanjian undang-undang sudah kunjung terasa kawan-kawan. Tapi faktanya saat ini kita sudah dikebiri oleh aparatur keamanan kawan-kawan, oleh oknum kawan-kawan. Ini ada apa dengan negara kita kawan-kawan? Katanya negara kita negara demokrasi kawan-kawan, bebas berbicara, dan kita bebas berbicara. Dia pernah dikenal oleh kaum pemuda kawan-kawan. Kita dari awal, dari saya mengantarkan surat ini, berkomitmen melaksanakan unjuk rasa yang tertib dan tidak ditunggangi. Sampai hari ini, itu komitmen kita. Kalian belum kami sampai ke sana sudah ketakutan. Di mana komitmen Presiden Jokowi yang mengedepankan demokrasi? Kami ada di sini atas dasar undang-undang. Tapi percayalah, rancangan atau yang sudah saat ini menjadi undang-undang cipta kerja lebih menakutkan daripada mobil-mobil itu. Penderitaan di depan, penderitaan masa depan lebih mengerikan daripada kawat berduri dan mobil-mobil itu bagi kita. Oleh kawan-kawan, tadi benar Pak Aldo bilang, mobil di depan itu tidak lebih menakutkan daripada undang-undang kita kawan-kawan. Tapi tetap kita jangan sampai terprovokasi semangat kawan-kawan. Kita turun ke sini berdasarkan aturan undang-undang kawan-kawan. Kita murni buruh, kita tidak kecuali semangat kawan-kawan. Kita murni buruh kawan-kawan. Karena Omnibus Law adalah bentuk persekongkolan jahat antara pengusaha dengan pemerintah kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Omnibus Law adalah warisan terburuk untuk anak cucu kita kawan-kawan. Di mana di Omnibus Law ada hak-hak buruh yang benar-benar dikebiri oleh undang-undang tersebut kawan-kawan. Walaupun itu sudah diklarifikasi, tapi semuanya faktanya bohong kawan-kawan. Dimokong. Kalau saja kontrak katanya PKWTP masih ada, tapi ketika pasal 57 Undang-Undang 13 tahun 2003 dihapuskan, secara otomatis tidak ada lagi PKWTP kawan-kawan. Karena ketika pengusaha melanggar undang-undang, dia tetap bisa. Karena itu tidak jadi peraturan antara pengusaha dengan si buruhnya katanya kawan-kawan. Padahal di 57 ketika ada pelanggaran terhadap perjanjian kerja, beda sehari aja dia memperpanjang, itu sudah batal dihukum. Tapi ketika Undang-Undang 13 pasal 57 dihapuskan, itu sama aja PKWTP dihilangkan kawan-kawan. Dan yang ironisnya, UMP katanya masih ada, tapi UMSP dihilangkan kawan-kawan. UMSP dihilangkan, dan UMP itu berdasarkan inflasi sama kebutuhan ekonomi kawan-kawan. Yang tahu inflasi sama kebutuhan ekonomi cuma siapa kawan-kawan? Cuma siapa? Cuma pemerintah, cuma ada yang di DPR kawan-kawan. Kawan-kawan. Makanya kalau bukan sekarang kita berjuang, kapan lagi? Kalau bukan kita kan siapa lagi kawan-kawan? Kawan-kawan.
profesional kawan-kawan. Dan saya yakin yang ada di depan kita itu juga profesional kawan-kawan. Profesional. Tapi kalau misalkan ada di depan kita untuk menjadi provokator, berarti itu tidak profesional banget kawan-kawan. Karena KSPSI sendiri pernah memberi julukan kepada kepolisian adalah jujur, cerdas, profesional. Oke, ketika saya teriakan polisi Republik Indonesia, kawan-kawan teriakan jujur, cerdas, profesional. Bisa dong kawan? Bisa dong kawan? Polisi Republik Indonesia jujur, cerdas, profesional. Polisi Republik Indonesia Jujur, cerdas, profesional. Polisi Republik Indonesia Jujur, cerdas, profesional. Seharusnya Undang-Undang 0998 tidak perlu dinegosiasikan. Kawan-kawan, tadi Bang Said bilang terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Saya katakan tadi, mobil-mobil di sana tidak lebih menakutkan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau tadi Bang Said bilang ada poin-poin banyak yang mendegradasi hak-hak buruh Indonesia, tapi saya mau katakan daripada bentuk undang-undangnya. Kawan-kawan tahu ada 17 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang pasal terakhirnya diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya hukum itu tidak punya kepastian. Peraturan pemerintah yang mana? Karena peraturan pemerintahnya sampai saat ini dan sampai waktu yang kita tidak tahu belum ada. Ada 2 pasal yang berkata diatur dalam keputusan atau peraturan presiden. Peraturan presiden yang mana? Karena ketika itu sah menjadi undang-undang, peraturan pemerintahnya belum ada. Ketika pasal 56 terkait PKWT tidak lagi menjamin ketika terjadi pelanggaran dalam mekanisme perekrutan atau menjalankan PKWT demi hukum menjadi PKWT sudah tidak ada. Pertanyaannya, ketika bahasa diatur dalam peraturan pemerintah, kapan pemerintah mau buat peraturannya? Apakah ketika pemerintah membuat peraturan tidak akan ada intervensi dari pengusaha? Sudah pasti ada. Ketika nanti pemerintah membuat peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, intervensi pengusaha pasti lebih besar. Dan kita tidak akan pernah tahu seperti apa bentuk dari peraturan pemerintah itu. Ketika peraturan itu belum ada kekosongan hukum ketika terjadi perselisihan industrial di dalam perusahaan. Gantung. Kita tidak diberi kepastian ketika ada perselisihan, maka ketika peraturan pemerintah belum lahir ada kekosongan dan kita lah yang menjadi sengsara kawan-kawan. Itu dari bentuk undang-undangnya ada ketidaksiapan dari pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka yang terbuka di depan buruh adalah kesengsaraan, penderitaan, ketidakpastian. Maka saya mau katakan, ketika hari ini kami ingin menyatakan pendapat kami terkait penolakan kami Undang-Undang Cipta Kerja di depan istana penguasa itu, di depan istana presiden yang secara legal kami akui sebagai presiden Republik Indonesia sampai saat ini, kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa tidak diperbolehkan? Apakah Presiden Republik Indonesia sudah anti dengan kritik? Apakah Presiden Republik Indonesia malu menerima rakyatnya yang akan menderita? Pertanyaan besar buat kita kaum buruh. Apakah Presiden hanya mengedepankan kepentingan pengusaha? Kawan-kawan boleh baca
Bohong. Bohong. Kepentingannya jelas kepentingan pengusaha. Mereka tidak tahu, tapi tentunya tidak perlu saya ajari. Kalau mau negara ini maju, kalau mau meningkatkan ekonomi, maka yang ditingkatkan adalah lapangan kerja dan tidak boleh tidak meningkatkan kehidupan tenaga kerjanya. Itu satu kesatuan, wahai pemerintah. Lapangan kerja dan tenaga kerja adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau mau negara maju, kalau mau industri maju, maka majukan dulu pekerjanya, sejahterakan dulu pekerjanya, baru negara ini maju. Tapi persoalannya saat ini adalah mereka hanya memikirkan pengusaha-pengusaha dengan tidak memikirkan, bahkan merampas apa yang sudah menjadi hak-hak buruh Indonesia. Maka cuma satu kata yang harus kita teriakkan, yaitu lawan. Lawan. Karena ketika kita dirampas, apa jawabnya kawan-kawan? Saya mau kawan-kawan semua berteriak nanti lawan satu suara. Ketika hak kita dirampas, apa jawabnya? Angkat tangan kirimu sebagai bentuk perlawanan karena kita belum satu suara. Saya mau satu suara. KSPC adalah Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia yang muda, militan dan profesional. Ketika hak kita dirampas, apa jawabnya? Sekali lagi. Ketika hak kita dirampas, apa jawabnya? Lawan. Terima kasih. Masih belum nego atau masih nego atau kita harus maju? Saya mau informasi di sini, kalau tidak saya suruh maju. Informasi ke sini, jangan kasih kode, saya nggak ngerti. Nanti saya suruh maju. Yang negosiasi. Kami mau informasi yang update. Kami mau informasinya seperti apa. Para pemimpin KSPSI, keluarkan kapasitas negosiasimu. Kita maju. Kita komitmen menjaga keamanan aksi ini. Naik ke mobil komando informasi. Kalau nggak saya suruh maju. Kalian pikir polisi-polisi, kalian capek, kami pun capek. Kalian komitmen, kami komitmen. Oke, sahabat Tribun TV dimanapun kalian berada, mungkin cukup ini aja dulu. Nanti kita informasikan. Kami pastikan ini masa buruh, ya. Tanpa kalian minta oleh kepolisian menjaga keamanan di sini, kami sudah berinisiatif untuk menjaganya. Kami pastikan di sini masa buruh, dan kami bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi ketika itu timbul akibat dari masa buruh kami. Kami bukan serikat buruh ecek-ecek. Kami bukan serikat buruh ecek-ecek. Kami bukan serikat buruh perusak. Dan kami tidak akan pernah merusak fasilitas negara hanya karena kepentingan kami. Walaupun nasib kami sudah dirusak oleh pemerintah, walaupun nasib kami sudah dihancurkan dengan undang-undang cipta kerja, mau seberapa hebat lagi penderitaan kami, kalau nasib normatif kami sudah
Mau unjuk rasa aja dijagain. Mau memajukan ekonomi tapi memundurkan demokrasi. Mau memperkaya pengusaha tapi mentertibkan kaum buruh. Anak Anda juga buruh. Apakah kepolisian Republik Indonesia tidak malu mobil-mobil itu dipajang di depan kami? Kawan-kawan, mungkin belum melihat bagaimana pemandangan ada mobil-mobil water cannon di depan. Naik aja salah satu ke sini supaya lihat. Memalukan! 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 Kalian hadang kami dengan kendaraan seperti itu. Kalian kira kami perusuh? Ini mana nurani kalian? Belinya pakai duit rakyat tuh ya Bang maksudnya? Jujur, cerdas, profesional. Jangan buat kami menyesal mengatakan itu kepada kepolisian Republik Indonesia. Karena setiap kami demo, kami selalu bilang polisi Indonesia jujur, cerdas, profesional. Tapi hari ini saya kecewa mengatakan itu. Karena kalian hadang kami dengan mobil water cannon. Kalian akan halangi kami dengan kawan berduri. Kami tidak bawa senjata. Kami tidak bawa alat senjata tajam. Kami hanya mau menyatakan pendapat kami di istana negara. Tapi kalian jaga kami dengan kawat-kawat tajam itu. Malulah pemerintah Republik Indonesia kalau sampai hari ini belum bisa menjaga yang namanya demokrasi, belum bisa menjaga keamanan, menjaga hak warga negaranya untuk menyatakan pendapat di muka umum. Dan persoalannya adalah ketika rakyat tersakiti, mereka tidak memiliki rasa takut kepada kepolisian. Ketika buruh yang sengsara ini merasa tertindas, kami hilangkan rasa takut kami. Kami hilangkan rasa sakit kami, dan kami akan terobos untuk maju ke depan. Ini undang-undang kenapa harus dinegosiasikan? Apa pertimbangannya? Apakah ada isu KSPC akan rusuh? Saya jamin tidak akan rusuh. Gimana, Pak? Baik, musik dulu. Kawan-kawan, tidak ada yang bubar. Ya, kawan-kawan, saya mau katakan, jangan dirumput. Kita sedang berjuang. Ingat, ini hal kecil ketika nasib kita ditindas oleh penguasa, kita tidak boleh aksi, lalu kalian masuk mau duduk-duduk. Kita siap berjuang di sini. Ya, kita siap berjuang, teman-teman. Nasib anak, istri kita, nasib cucu kita hari ini dipertaruhkan, yang sudah dirampas oleh penguasa. Kita tidak boleh lagi diam, kita tidak boleh lagi pelan-pelan, kita harus melawan, kawan-kawan, sambil menunggu negosiasi. Tapi kita tidak mau terlalu lama, karena kita dipertontonkan suatu peristiwa di mana kita tidak punya harapan, di mana kita tidak punya hak, hanya sebatas menyampaikan pendapat. Upah kita sudah jauh berkurang ke depan dengan undang-undang cipta kerja. Status kerja kita sudah tidak jelas lagi dengan tidak ada batasan waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Pesangon kita yang dikurangi nilainya, ingat saya tidak bilang dihilangkan. KSPSI tidak pernah mengajarkan pesangon dihilangkan, tapi dikurangi. Kenapa kita menolak? Sampai saat ini pesangon menjadi modal buruh ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Karena buruh selama bekerja tidak punya jaminan sosial yang memadai. Ini yang menjadi persoalan. Lalu ketika saya katakan di undang-undang cipta kerja ada sekitar 17 pasal yang bahasanya adalah diatur dalam peraturan pemerintah yang mana?
Peraturan pemerintah seperti apa? Peraturan pemerintah yang kapan peraturan itu lahir? Peraturan yang awal adopsi kepentingan siapa? Ketika nanti lahir peraturan pemerintah itu yang sampai saat ini belum ada, pertanyaannya, apa jaminan kalau itu mengakomodir kepentingan buruh? Apa jaminannya kalau itu tidak hanya akan mengakomodir kepentingan pengusaha? Karena sampai saat ini nggak ada. Seberapa cepat bikin PP? 3 bulan dikebut. Lalu ketika itu tidak lahir, akan menjadi kekosongan hukum dan nasib buruh tidak akan semakin jelas. Kayaknya koalisinya sudah bisik-bisik mau dibuka kali. Ya, kita sudah menahan diri, kawan-kawan menunda sejenak untuk sholat yang menjadi hak dasar kita. Bagi saudara-saudara yang muslim, menahan diri saat ini untuk tidak melaksanakan sholat. Ingat, ada pertanggungjawaban di sini, ya. Lalu tidak diberikan juga. Sebagian orang di sana melihat kita dengan kebencian mungkin. Sebagian di sana mungkin dalam hatinya bilang, kurang ajar orang itu bicara itu. Kemungkinan mereka akan mendiskusikan kita adalah orang-orang yang tidak tahu aturan. Kami mau katakan, pendekatan kami lebih jauh mendorong kami untuk memperjuangkan segalanya daripada apa yang bapak-bapak nilai, apa yang mau bapak-bapak berikan kepada kami. Penderitaan anak cucu kami lebih penting daripada hanya sekedar penilaian daripada kalian, wahai aparat keamanan. Itu jauh lebih penting. Mundurnya cuma 5 cm. Oke, buat sahabat Tribun dimanapun kalian berada, saya tegaskan sekali lagi, hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini kondisi terkini saat ini tepatnya di depan gedung Kementerian Pariwisata. Jadi masih tertahan di depan gedung Kementerian Pariwisata. Naikin mas, musiknya mas, supaya semua dengar lagu ini. Di ini, Bang Seje mau suruh maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih semangat? Masih semangat? Angkat tangan kirinya tanda perlawanan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! KSBC! Baik teman-teman, jadi tadi ada yang minta dibuka, jadi saya sudah bicara dengan Pak Kapolres, Pak Ero. Saya sudah menyampaikan bahwa kita, karena jamnya jam sholat, saya menyampaikan bahwa teman-teman mau sholat. Jadi sekali lagi, Pak Kapolres, mohon izin Pak Kapolres, kita minta dibuka, kita sholat, anak-anak mau sholat terlebih dahulu. Izin Pak Kapolres sekali lagi, demi tertibnya kegiatan ini, jadi kita aplaus buat Kapolres, Pak Heru. Jadi saya selalu mengajarkan Pak Kapolres kepada teman-teman guru bahwa ketika saya menyatakan polisi Indonesia, selalu saya bilang jujur, cerdas, profesional. Bisa kita coba? Tangan kiri.
Izin Pak Heru sekali lagi. Jadi setelah ini teman-teman, kita kondusif, kita tertib, kita sholat di depan bagi yang melaksanakan. Ya, nanti kita kiblatnya dicari tahu, jangan salah. Karena jangan sampai nanti kiblatnya salah. Ya, lalu kita cari imamnya, siapa imamnya. Jadi kita sholat berjamaah, kita tenang bahwa persoalan Omnibus Law tetap kita fokus, tetap kita berjuang. Tidak boleh tidak berjuang, setuju ya? Karena yang berjuang saja belum tentu dapat, apalagi tidak berjuang. Buruh harus tetap berjuang. Sekali lagi Pak Kapolres izin, karena jamnya sudah jam sholat, teman-teman silakan tertib. Karena kawat berduri mau dibuka. Oh, kalau gitu Pak Sain boleh. Yuk, ambil semua teman-teman kepolisian. Ya, kalau buruh jangan bantu, tapi kalau dibantu nanti luka. Itu khusus ahlinya. Jadi sekali lagi boleh teman-teman Pak Dwi silakan diatur untuk sholatnya di depan. Teman-teman yang mau sholat silakan di depan. Kita tertib, ya. Kita tertib. Oke. Oke teman-teman, seluruh mobil komando motor kita hidupkan, kita jalan pelan-pelan, tapi jangan mundur jalannya kayak sama Pak Polisi. Oke? Baik, terima kasih Bang Sekjen. Saya mau katakan, pemimpin buruh yang kuat adalah ketika dia berdiri bersama anggotanya, bukan duduk di dalam istana. Ini catatan buat KSPSI. Pemimpin buruh yang kuat adalah ketika dia berdiri bersama anggotanya, bukan duduk di dalam istana. Oke teman-teman, Anda bisa lihat sendiri kawat dibuka, sudah dibuka. Baik kawan-kawan, kita Beranjak bergerak ke sholat. istana ya. Itu dulu ya. Jadi untuk mogok tetap diam dulu. Kawan-kawan yang mau melaksanakan sholat silakan maju ke depan mobil komando ya. Karena itu tadi izin atau komunikasi dengan Bang Sekjen dengan Kapolres Pak Heru adalah yang hal utama yang mau kita lakukan adalah sholat. Jadi kawan-kawan yang mau sholat silakan maju ke depan mobil komando lalu melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu nanti baru kita bergerak menuju istana negara. Jadi bukan mau maju dengan kendaraannya. Baik kawan-kawan, silakan yang mau maju, yang mau sholat dulu. Ya itu yang kami sampaikan. Jadi harapan saya adalah kawan-kawan cepat bergeraknya, cepat melaksanakan atau menuju air wudhu, mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat supaya kita segera bergerak menuju istana negara. Karena bagaimanapun sholat itu yang utama, itu yang dulu kita laksanakan. Teman-teman panzer, tolong dibantu
yang paling belakang nanti ada yang menjaga motor. Yang paling di belakang ada yang menjaga motor. Yang mau sholat di belakang silakan ke depan. Motor dijaga manter, dibatasi motornya. Manter koordinasi untuk menjaga motor-motor teman-teman di belakang. Sekali lagi kepada kawan Mandek, ya dikoordinasikan Mandek, koordinasikan agar ada yang menjaga motor kita di belakang. Arahkan teman-teman untuk ke depan untuk sholat.